Nah, kita mulai langsung ya. Insya Allah sampai jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. semoga hari ini barokah ya. Ini sudah ada Atikur Rohmah, sudah ada Muhammad Anwar, sudah ada Naini, sudah ada siapa ini Anggra ini ya. Anggra ini sudah ada Makinun. Alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain anak-anak. Oke, sekarang kita coba untuk bahas modul kita. Saya share screen. Sudah di-download belum ya? Nanti di-download ya modulnya ya. Saya share screen. Nah, ini anak-anak. Kelihatan nggak share-sharean saya ini? Belum ya? Bentar. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung Rizky. Ya Bu. Ya. Nah, ini dia. Oke anak-anak, kita mulai ya. Nah, ini modul kita untuk dimensi 3. Ya. Jadi, mungkin tidak perlu kita itu ini ya, nanti pinjam buku di sekolahan, buku yang lama, kita pakai ini saja, oke? Ini modul pembelajaran dari Kementerian Pendidikan anak-anak, insya Allah valid dan enak dibaca begitu. Dibaca sendiri enak begitu, kalau saya bacanya itu enak. Oke anak-anak, kita mulai saja langsung. Kita masuk ke bab dimensi 3. Yang perlu kita perhatikan ini anak-anak. Jadi, biasanya kalian siswa-siswi kelas 12 kesulitan dimensi 3 itu karena tidak bisa memahami yang dimaksud dengan soal itu apa begitu. Jadi kalau kita lihat ini, kita harus tahu yang namanya jarak titik ke titik. Kita harus tahu namanya jarak titik ke garis. Kita harus tahu jarak titik ke bidang dan titik tengah. Oke, jarak titik ke titik kalau ada satu titik anak-anak begini. Oke, kemudian titik ini punya jarak sama titik tertentu, maka yang kita hitung itu adalah jarak terdekat antara titik ini ke titik ini anak-anak. Nah, begitu. Ya, jadi misalkan saya punya titik di sini, kemudian ini bendanya, ini garisnya, ada jarak ke sini, ada jarak ke sini, ada jarak ke sini, ada jarak ke sini. Maka yang dimaksud jarak itu adalah jarak terpendek anak-anak. Jadi ruas garis terpendek antara satu titik dengan titik yang lain begitu. Ini kalau jarak antara titik dengan titik anak-anak. Ya, jadi satu titik dengan titik itu kalau kita hubungkan yaitu adalah jaraknya. Dihubungkan langsung aja ya gini ya. Nah, begini. Kemudian kalau jarak titik ke garis, kalau misalkan saya punya titik di sini, titiknya misalkan titik A, saya punya garis ini garisnya adalah L misalkan, maka jarak dari titik ke garis ini adalah kita hubungkan antara A dengan garis, dia tegak lurus anak-anak. Jadi jaraknya itu ini. Nah, yang ini jaraknya. Jadi tidak boleh misalkan jaraknya, kan bisa Bu jaraknya yang ini. Kan bisa juga jaraknya yang ini. Bisa juga jaraknya yang ini. Iya bisa. Cuma yang dimaksud jarak di sini adalah jarak antara titik ke garis itu adalah titik ini jatuh tegak lurus terhadap garis itu. Itu adalah jaraknya. Harus tegak lurus anak-anak ya. Nah, begitu. Kemudian next lanjut. Yang berikutnya. Jarak titik ke bidang sama. Misalkan saya punya bidanglah anggaplah begini ya. Kemudian saya punya titik. Nah, jarak titik ke bidang itu mana? Ya, titik ini ke bidang ini tegak lurus. Anggaplah di sini tegak lurusnya gini ya. Maka jarak antara misalkan ini titik B dengan bidang, maka ini adalah jaraknya. Bukan yang ini. Bukan. Oke? Juga bukan yang ini. Jadi dia tegak lurus sana. Suara saya kok noise ya?
Anak-anak bisa dengar suara saya? Anak-anak bisa dengar suara saya? Bu Amel ada Bisa, dua, Bu. Bisa, Bu. Sini nak. Punya Bu Amel ada dua, Bu. Suara saya ada dua. Iya. Untuk masukkan kalian. Nah, suara saya dua ya. Ini satunya pakai HP ya, anak-anak, untuk memasukkan teman-temanmu begitu. Nggak apa-apa wis. Oke. Kemudian berikutnya titik tengah ruas garis, anak-anak. Jadi kalau misalkan saya punya garis begini, biasanya segitiga ya, segitiganya misalkan sembarang ya begini. Nah, misalkan ini panjangnya 5, ini panjangnya 6, ini panjangnya 12 misalkan. Biasanya kita diminta untuk cari titik tengah, berarti langsung begini anak-anak. Nah, ini enggak boleh. Karena ini sama ini enggak sama. Jadi, kalau titik tengah kita pengen tahu titik tengahnya, maka segitiganya itu harus segitiga yang sama kaki. Saya jadi inget-inget di TikTok anak-anak ya. Segitiga sama kaki, menggambar segitiga sama kaki, gambarnya pakai kaki. Ya. Jadi kalau misalkan ini sama, anak-anak bisa. Kita langsung tarik garis dari sini ke sini. Nah, gini. Ini adalah jaraknya, begitu. Tapi kalau begini nggak boleh. Nah, makanya itu, untuk kasus-kasus seperti ini, seperti segitiga sembarang itu kita pakai yang namanya aturan segitiga. Ini segitiga sembarangnya begini. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C misalkan. Maka ruas A, ruas garis A itu CB anak-anak. Ya. Ruas garis B itu adalah AC. Ruas garis C itu adalah AB. Nah, di sini. Ruas garisnya saya tulis pakai ini ya, pakai huruf kecil. Oke, kita punya yang pertama adalah aturan sinus. Masih ingat yang kemarin ya, yang sempat kita error itu? Aturan sinus. Aturan sinus itu dulu waktu kita itu kelas 10, kita punya yang namanya A kecil. Ini ya anak-anak ya. Dibagi sin A. Ini akan sama dengan B kecil. Dibagi sin B. Oke, akan sama dengan C kecil yang ini. Dibagi sin C. Begini anak-anak. Nah, oke, ini gampang hafalkannya. Nah, kan Bu Amel itu masuk jurusan matematika itu karena emang nggak bisa hafalan. Mata pelajaran hafalan itu paling nggak seneng saya itu. Soalnya nggak hafal-hafal anak-anak. Ya, ketabrak orang ganteng, hafalan saya hilang. Ketabrak orang nggak ganteng, tambah hilang, nggak balik-balik hafalannya begitu. Jadi nggak bisa hafalan. Ya. Nah, sama. Oke. Ini aturan sinus anak-anak. Berikutnya adalah aturan kosinus. Aturan kosinus. Tadi kalau pakai sinus ya pakai sinus, aturan sinus ya pakai sinus. Sekarang kalau aturan kosinus ya pakai kosinus anak-anak. Cara gampangannya gimana? Gampangannya kita punya sudut A, sudut B, dan sudut C. Begini. Oke, sudut A, sudut B, dan sudut C. Misalkan saya punya kosinus A. Nah, caranya kayak kemarin anak-anak. Sisi-sisi yang ngapit A, yang ngapit A itu kan B sama C ya anak-anak. Ini loh, A-nya kan di sini ya. Yang ngapit A ini adalah B sama C, berarti sisi-sisi yang ngapit B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi yang jauh. Yang jauh berarti yang tidak ngapit. Mana sih yang tidak ngapit? Ya cuma satu sisi, tinggal ini doang. Berarti dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2 yang ngapit. Nah, begini anak-anak. Oke, kita coba cos B. Berarti cos B gimana kemarin anak-anak? Sisi yang ngapit ini siapa? Sisinya A sama C, gitu ya? Oke, dengar suara saya enggak? Ya, A kuadrat. Ya. Dengar, Bu. Oke, ditambah C kuadrat. Oke, dikurangi yang jauh anak-anak. Yang jauh apa ini? B kuadrat. B kuadrat. Oke, kemudian per. Ayo, 2 kali yang ngapit. 2 kali yang ngapit. 2B, 2AC. 2AC, pinter. Lanjut, cos C. Yuk, cos C berarti yang ini anak-anak. Mana ini? Yuk. B kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat.
Yang C anak-anak, yang ini A. anak. Iya pinter. Dikurangi C. C kuadrat dibagi 2 kali yang ngapit anak-anak. BA. 2BA atau 2AB sama saja. Jadi gini anak-anak caranya ngapalkannya. Nggak perlu diapalkan sebetulnya. Aturan sinus sudah, aturan kosinus sudah, sekarang luas anak-anak. Nah, biasanya kalau luas segitiga itu, kita mengenal luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Biasanya begitu. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Kenapa tinggi itu harus tegak lurus? Nah, kita kan bingung ini tingginya berapa ini? Ini sama ini beda. Masa tingginya kita tarik di sini, masih cari dulu tingginya, garisnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya itu kita punya luas segitiga dengan menggunakan aturan segitiga ini, anak-anak. Caranya gimana? Setengah dikali A dikali B. Kalau di sini sudah A sama B, anak-anak, pasti di sini sin C. Nah, berarti setengah dikali A dikali B sin C, anak-anak. Sin yang ngapit. Oke? Atau yang lain, berapa ini? Setengah dikali A sama B sudah. Sekarang B sama C. Berarti sin apa yuk? Sin A. Sin A, pinter. Nah gitu dong. Kemudian luas segitiga yang lain. Kalau setengah kali AB sudah, BC sudah, dikurang apa ini? Kurang? A dikali? AC. A dikali C. Sin apa, nak? Sin apa, nak? Sin B. Jadi anak-anak. Jadi ini yang kita pakai, nak. Terutama yang aturan kosinus sama luas segitiga. Untuk aturan sinus jarang kita pakai di dimensi 3. Oke, next lanjut. Kita lihat lanjut halaman berikutnya. Oke, ini tadi masih halaman 4 anak-anak. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat anak-anak peta konsepnya. Nah, yang kita pelajari ini sebetulnya anak-anak. Jarak dalam ruang itu yang kita pelajari satu jarak titik ke titik. Seperti yang saya katakan tadi, satunya titik ke garis, satunya titik ke bidang, begitu. Cuma titik anak-anak, titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, kemudian rumus yang bantu apa? Pitagoras, jangan lupa Pitagorasnya. Oke, sehingga kalau kita lihat di sini, kita teruskan di sini, contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini anak-anak. Pernah ke sini enggak? Ini Batam anak-anak. Bu Amel juga belum pernah ke sini kok. Ya, jadi ini adalah jembatan Barelang. Barelang ini menghubungkan antara pulau-pulau. Yang namanya Batam itu kan pulau-pulaunya kecil-kecil anak-anak ya. Nah, penghubungnya jembatan ini. Lah, pilar-pilarnya ini anak-anak, ini dihitung dengan menggunakan dimensi 3. Jadi jarak penahan kabelnya ini seperti kalau kita di Surabaya, di Suramadu ya, kan ada kabel-kabelnya tuh. Nah, kabelnya itu ada pada dasarnya dia merupakan jarak antara titik dalam ruang dimensi 3. Dan itu dihitung anak-anak, nggak asal kabelnya biro wis sak cukupe, moro-moro dibikin, nggak seperti itu. Itu ada konsepnya begitu. Atau lah kalau kalian bikin rumah, ya, jangan mau ditipu sama tukang kayu ya. Bikin rumah namanya usuk ini anak-anak. Usuk itu atapnya rumah sebelum genteng itu kita kan punya kerangka begitu. Lah kerangka ini biasanya dari kayu. Kalau rumah kalian itu sudah tua anak-anak, biasanya kayunya ini keropos, banyak rayapnya begitu, harus diganti usuknya begitu. Nah sekarang sudah canggih, ya sudah banyak tempat-tempat yang kayunya ini anti rayap begitu. Ditambah lagi dengan gentengnya itu genteng imitasi anak-anak. Jadi nggak berat-berat amat. Jadi kalau ada topan, gentengnya nggak bumbul begitu. Ya saya pernah itu rumah kena puting beliung anak-anak. Genteng itu terbang nah. Nah, seperti kiamat rasanya kan begitu. Rasanya toh. Iya. Ya, padahal kalau saya lihat setelah kejadian puting beliung itu, genteng saya yang terbang cuma 4. Tapi rasanya kok kiamat di dalam rumah itu begitu. Masya Allah gitu. Jadi begitu. Jadi ini tujuannya untuk apa? Usuk ini. Usuk ini tujuannya kita menghitung kayunya itu berapa banyak yang harus kita pakai. Berapa meter. Sehingga uang yang kita buang atau yang kita keluarkan untuk beli kayu ini menjadi uang-uang yang tidak seberapa banyak begitu. Jadi ini contohnya penggunaan dimensi 3. Lanjut kita langsung ke materinya ya. Yang kemarin sempat kita
bingung. Nah, ini sekarang satu-satu. Sekarang jarak antara titik dengan titik. Nah, si A, ya Faisal. Nah, ada nggak di sini namanya Faisal ya? Faisal itu berencana dari kota A menuju kota C. Nah, dari sini ke sini anak-anak. Si Faisal. Nah, dia punya banyak rute. Ya, misalkan dia mau langsung ke C, berapa jaraknya? Ini di sini ada, sudah digambarkan di sini. Nah, ini anak-anak. Nah, kalau misalkan kita pakai A ke C langsung, A ke C, maka jaraknya adalah 30 kilo. Ya, kalau misalkan dari A kita ke B dulu, dari A ke B, kemudian B ke C, berarti 21 ditambah 18, ternyata 39 kilo anak-anak. Dari Surabaya ke Gresik dulu, habis dari Gresik baru ke Malang misalkan begitu. Ya, nggak mau langsung masuk tol, nggak mau. Ke Gresik dulu misalkan begitu ya contohnya ya. Kemudian bisa juga rutenya dari A ke D ke C. A ke D berarti ke sini dulu baru ke C. Berarti 20 kilo ditambah 25, 45 kilo anak. Atau bisa pakai muter-muter senengannya yang berpetualang ke melancong itu A ke B ke D ke C. A ke B dulu 21 kilo. Kemudian habis B ke D tambah 22 kilo. Dari D ke C. Oke, berapa jaraknya? 68 kilo. Oke, yang terakhir A ke D ke B ke C. Dari A ke D 20 kilo. Kemudian ke B 22 kilo ditambah ke C 18 kilo. Jaraknya adalah 60 kilo. Lah yang dimaksud titik jarak tempuh mereka itu adalah jarak yang paling pendek anak-anak. Jadi dari sini kalau kita lihat yang paling pendek adalah A ke C. Berarti inilah jarak titik ke titik. Jadi jarak titik ke titik itu adalah jarak yang paling pendek di antara jarak-jarak yang sudah kita lakukan begitu. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, lanjut, next. Kita lanjut. Enak bukunya anak-anak. Kok nggak dari dulu-dulu gitu loh punya buku seperti ini saya itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba masalah yang berikutnya. Masalah yang kedua. Ya, jadi masalah kedua ini ada dua himpunan. Ya, ada titik-titiknya. Maka yang dimaksud jarak di sini antara dua lingkaran ini adalah jarak paling pendek. Yang paling pendek mana ya? Yang paling pendek mana, nak? C sama R. Sama R ini C sama R. Iya, pinter. Jadi ini adalah jarak antara dua benda ini anak-anak. Jarak paling pendek, bukan jarak paling panjang. Sehingga dari sini, kalau kita lihat di sini, maka ini definisinya. Oke, jarak titik, gitu ya. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yuk kita coba soalnya. Oke, nomor 1. Contoh 1 kita coba soalnya. Ini paling enak emang pakai kubus. Yuk. Nomor 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G. Oke. Panjang rusuknya 20 anak-anak. Kemudian hitunglah jarak antara titik tersebut B ke F. Berapakah B ke F? Ini BF berapa jaraknya? Kalau rusuknya 20 pinter. Berarti ini 20. 20. Iya, terima kasih. 20 cm sebentar. Titiknya saya kecilkan aja biar enak. Nah, A ke D coba. A ke D berapa, nak? A ke D. 10. Berapa A ke D? 10. Bener tahu 10. 10, Bu. Dari mana 10? A ke D loh. A ke D 20. Iya. Bu Amel kali yang keliru ini. Dengernya 20 ya. Rusuknya. Oke. G ke H anak-anak. G ke H. G ke H. Berapakah G ke H? G ke H. Sama 20. A ke C. Berapakah A ke C? Berapakah A C? Ingat ya? Iya, itu tadi anak-anak. Kalau ini 20, ini 20, maka AC adalah diagonal bidang anak-anak. Diagonal bidang itu rusuk akar 2. Berapa tadi berarti? Berapa tadi?
20 akar 2. Langsung saja. Bisa pakai Pitagoras tapi kesuwen. Oke? H ke B. Kok untung nggak B ke H ya. H ke B. Ini anak-anak. H ke B. Gimana ini? 20 akar. Mana? 20 akar H ke 3. B. 20 akar 3. Tahu ya? Semoga ini anggaplah lurus ya. Ya. Ini kenapa kok 20 akar 3 yuk? Karena dia diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Karena rusuknya 20, maka H ke B adalah 20 akar 3. Oke, lanjut. Next. Yang F. G ke titik tengah AB, anak-anak. G ke titik tengah AB. Saya tulis G-nya mana? G-nya titik di sini. Ke titik tengahnya AB. A ke B. Nah, begini. Berarti kalau kita lihat gambarnya, itu adalah segitiganya. Kita lihat gambarnya. Melenceng terus ya. Bismillah. Nah ini anak-anak. Aduh melenceng lagi. Gimana cara gambarnya ini? G ke B. B ke G. Biasa terus nak piye. Gimana caranya nih? Belajar terus nak piye ini. Wah, ambil gak gambari. Gak pakai penggaris lah. Jadi gini ya. Bismillah. Nah, anggaplah lurus ya. Kemudian titik tengah AB. Berarti gambarnya ini anak-anak. Bismillah. Nah, gambarnya anak-anak ini. Nah, AB-nya berapa tadi? AB-nya 20 ya. BG-nya diagonal bidang berapa tadi? BG-nya? BG-nya? 20 akar 2, pinter. Bisa dilihat ya. Ternyata AB itu di bagian sini anak-anak. BG-nya di sebelah sisinya. Berarti sehingga kalau kita lihat ini adalah segitiga siku-siku anak-anak. Jadi kalau kita gambar, dia gambarnya begini. Oke, ini 20. Ini 20 akar 2. Oke, pakai Pitagoras ya. Sehingga AG, nah AG yang ditanya adalah G ke titik tengah AB. Berarti G ke sini anak, ke AB-nya ini. Jadi G ke titik tengah AB. Coba kita lihat langsung aja pembahasannya. Di sini ada pembahasannya anak. Untuk yang biar enak, saya jelaskan di pembahasannya. Nah ini anak-anak. Nah ya dari sini udah kelihatan ya aja nih ya. Ya ini tadi ya. Jadi jarak antara G ke titik tengah AB. Nah begini. Titik tengah AB adalah P. Di mana AB adalah 20 maka PB-nya ini adalah 10 anak-anak ya. Karena separuhnya. BG-nya itu karena diagonal bidang. Maka BG-nya adalah rusuk akar 2. Rusuknya tadi kan 20. Berarti ini adalah 20 akar 2. Nana. Begini. Nah. Sehingga kita cari PG gampang. PG-nya gimana caranya? Ya pakai Pitagoras. PG adalah sisi miring. Berarti PG adalah PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nana. Sehingga hasilnya adalah akar dari PB-nya adalah 10 kuadrat. Ditambah yang ini adalah 20 akar 2 kuadrat. Berapakah ini? 10 kuadrat berapa ya? 10 kuadrat berapa ya? 100. 100 ditambah 20 kuadrat. 100. Iya. 20 kuadrat berapa ya? 20 kuadrat itu adalah 400 ya. 400 dikali 2 anak-anak. Berarti 800. Oke. Sehingga akar 900. Berapa akar 900 anak-anak? Berapa? 30. Selesai. 30. Iya, 30. Selesai ya?
Nah, ini yang F. Jelas ya? Lanjut. Kita lanjut dulu. Ya. Berikutnya adalah soal berikutnya. Nah, sekarang kita coba rumah kita. Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 kali 3 kali 4. Nah, jadi si Andi ini punya kamar tidur ukurannya 3 kali 3 kali 4. Anggaplah ini adalah kubus anak-anak ya. Kamar itu kan bentuknya biasanya kubus ya. Dan anggaplah ini lurus. Nah, gini. Nah, ini kamar tidurnya Andi ya, anak-anak. Ukurannya adalah 3 meter kali 3 meter, tingginya adalah 4 meter. Kayak kos-kosan ceritanya. Tepat di tengah plafon kamar, plafon kan atap anak-anak ya, pas di tengahnya sini. Ini ternyata si Andi punya lampu. Nah, lampu di sini anak-anak. Nah, lampunya gini. Kemudian, jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding, anggaplah saklar lampu paling gampang di dinding yang sebelah sini ya. Anggaplah saklarnya di sini anak-anak. Ini saklarnya. Tepat di tengah-tengah anak-anak. Di tengah-tengah, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Yang ditanya adalah jarak ini anak-anak. Dari lampu ke saklar ini. Nah, yang ditanya ini. Nah, jadi kalau kita gambar, misalkan begini gambarnya. Jelek sekali ya, ya Allah, tidak apa-apa wes. Nah, tengah-tengahnya saklar ini berapa tadi? Tengah-tengahnya ini berapa yuk? Jaraknya. Ya, kita kan butuh jaraknya. Kita lihat aja pembahasannya biar enak. Nggak jelek gambarnya. Saya jelaskan di penjelasannya saja. Nah, ini anak-anak. Nah, ini. Nah, ini kan yang sudah enak ini. Ya, ini kamarnya Andi. Kemudian ini lampunya. Saklarnya di sini. Ya, saklar ini terletak di tengah-tengah dinding. Nah, jadi tengah-tengah dinding ini juga sama terletak di tengah-tengah atap atau plafon anak-anak. Yang ditanya adalah jarak S ke L anak-anak. Nah, gampang sekali ya. Tadi kita tahu luasnya kamarnya Andi, panjangnya adalah 3 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 4 meter. Jadi kita PL ini adalah setengah HG. Sama ya. PL ini kalau saya tarik garis ke sana, ini sama dengan HG anak-anak. Berarti kalau HG-nya itu tadi adalah 3 meter, ini kan 3 meter ya, sama dengan HG, maka PL ini adalah 3 meter dibagi 2. Berarti 3 per 2 meter ini anak-anak. Oke, sekarang yang sini, yang tingginya. Ternyata tingginya kamar Andi 4 meter. Dari P ke S ini setengahnya anak-anak. Berarti 4 meter dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 2 ini. Yang ditanya adalah jarak S ke L. Bentar anak-anak ya. Ayo Aisyah pindah yuk. Aisyah pindah. Ayo Umiknya ngajar. Oke, lanjutnya Nah, sekarang SL berapa yuk kalau gitu? Pitagoras ya. Akar dari PS dikuadratkan ditambah dengan PL dikuadratkan. Gini anak-anak. Sehingga hasilnya adalah akar dari PS-nya adalah 2 ditambah PL-nya adalah 3 per 2 kuadrat. Begini. 2 kuadrat adalah 4. Ya. 3 kuadrat 9 per 2 kuadrat 4. Oke. Kita samakan penyebutnya anak-anak. Samakan penyebutnya 4. Berarti 4 kali 4, 16. Ditambah yang ini tetap, yang belakang 9 per 4. 16 tambah 9 berapa ya? 16 tambah 9 berapa ya? 25. Yuk, keluarkan dari tanda akar yuk. 25 keluar dari akar. Berapa? 5 per 4. 4-nya keluar dari akar dong. 5 per 2. 5 per 2. 2. Oke. Suara saya keluar nggak nak ini? Keluar ya. Oke. Bisa ya? Oke. Ngerti ya nak ya? Alhamdulillah ngerti. Ya. Kalau kita, insya Allah. Ini lebih gampang daripada kemarin ya.
Lebih gampang dimengerti. Ini soal-soalnya ada pembahasannya. Nah, coba satu lagi yuk. Contoh yang ketiga. Saya punya 5 T, A, B, C, D. Ini 5 apa ya? 5 segi. Lagi? 5 segi 4. Pintar. Iya, 5 segi 4. Oke. ABC dia merupakan persegi dengan rusuk 6, anak-anak. Jadi ABCD-nya itu alasnya ini ada rusuknya 6. Kemudian TA, TB, TC ini sisi tegaknya ternyata dia adalah 5. Yang ditanya adalah tentukan jarak antara T ke M. T ke M. T-nya di sini, M-nya di sini. Nah, tingginya, anak-anak. Oke, yuk kita cari yuk tingginya yuk. Bisa kan? Di sini 5, di sini adalah 6, di sini juga 6. Berarti AC berapa, anak-anak? AC berapa? 6 akar 2, pinter. Kalau AC 6 akar 2, maka AM berapa, anak-anak? AM-nya setengahnya, anak-anak. Jadi 6 dibagi 2. 3. Akarnya 2. Akarnya tidak boleh dibagi ya. Oke, akarnya tidak boleh dibagi. Oke. Lanjut, sudah ya? Nah, sehingga kita punya AM ini adalah 3 akar 2. Hapus saja dulu. AM-nya ini adalah 3 akar 2, anak. Kemudian AC-nya adalah 6 akar 2 sudah. AT-nya adalah 5. Yang ditanya adalah T ke M. Gini, anak. Nah, segitiganya yang kita lihat ini. Berarti TM caranya gimana carinya? TM sama dengan akar dari, karena sisi tegak ya ini ya. Berarti sisi miring dikuadratkan, TA kuadrat dikurangi, jangan lupa ya Pitagorasnya ya, dikurangi AM kuadrat. TA-nya berapa? TA-nya adalah 5 kuadrat. Oke, dikurangi dengan AM-nya tadi berapa ya AM ya ini ya? 3 akar 2. 3 akar 2. Yuk, kita operasikan yuk. 5 kuadrat berapa yuk? 25. Dikurangi 3 kuadrat berapa yuk? 3 kuadrat berapa yuk? 9. Akar 2 dikuadratkan 2. 2 ya? Akar 2. Akar 2 dikuadratkan 2, anak. 9 kali 2, 18. 25 dikurangi 18 berapakah? 25. Dikurangi 18. 7. Akar 6. 7. Hah? 7. Akar 7. Oke, enggak apa-apa. Hari ini salah enggak apa-apa, anak-anak. Pokoknya nek ulangan enggak salah ngono wae lah ya. Oke, sekarang salah enggak apa-apa. Jelas ya? Ya, insyaallah ini anak-anak. Ini sudah jam 7:58. Jadi, saya cukupkan daring kita sampai di sini. Insyaallah ini kita lihat pembahasannya. Loh, sama ya, akar 7 ya. Nah, sudah nangkep. Nah, sekarang latihannya. Nanti kalau ada waktu di rumah ya sambil rebahan atau sambil duduk-duduk apa setelah sholat coba dicoba ya latihan soalnya nih ya. Coba, enggak usah dikumpulkan anak-anak. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, ini sudah ada 28 orang, alhamdulillah. Terima kasih kepada Agung, Sabto, Akbar. Ya, ini di sini ada Agung Sabto, ada siapa lagi nih? Ada Akbar, ada Amelia Agustin, ada Atikur, ada Dea, ada Dimas, ada Diva, ada Fernanda, ada Gofar, ada Makinun, ada Maulina, ada Anwar, ada Rizky, ada Naini. Ini sekalian absen anak-anak ya. Ini ada Nova, ada Novela, ada Putri, ada Kotrun, ada Rina Mareta, ada Sabrina, ada Salman, ada Septi, ada Sultan Tio, ada Yuda, ada Yusril, ada Zidan. Adakah yang belum saya sebut di sini? Sudah ya? Sudah semua. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Ya, sukses. Amin. Amin.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya enak ya, saya en ya. Ya. Ibu, ibu.